Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Arum dalam pelajaran perencanaan bisnis. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang sumber daya perusahaan. Yang dimaksud dengan sumber daya perusahaan adalah sebagai nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan sumber daya perusahaan, yaitu satu, kekuatan keuangan atau financial strength. Permodalan yang besar diperlukan untuk memulai suatu jenis usaha, termasuk penelitian dan pengembangan, penelitian pemasaran, fasilitas produksi, dan periklanan. Yang kedua adalah kemampuan produksi dan fleksibilitas atau producing capabilities and flexibility. Kemampuan produksi dan fleksibilitas berkaitan dengan economies of scale. Economies of scale yaitu pemahaman di mana peningkatan produksi akan berakibat terhadap penurunan biaya per unit yang direalisasikan melalui efisiensi operasional. Baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing dalam hal kemampuan produksi dan fleksibilitas. Perusahaan besar mempunyai kemampuan produksi yang lebih besar, tetapi fleksibilitas yang lebih rendah. Sebaliknya, perusahaan kecil mempunyai kemampuan produksi yang lebih kecil, tetapi fleksibilitasnya lebih besar. Contohnya, pada perusahaan kue yang besar memiliki kapasitas produksi dalam jumlah besar. Tetapi, jika seorang konsumen ingin memesan dalam jumlah sedikit dan menghendaki adanya kustomisasi atau bisa pesan sesuai keinginan konsumen pada kue yang dipesannya, tentu saja perusahaan kue kecil mempunyai fleksibilitas dalam hal tersebut. Kustomisasi pada perusahaan itu misalnya konsumen itu dalam sekali pesan itu dia menginginkan saya ingin pesan 100 buah kue, 25 rasa coklat, 25 rasa stroberi, 25 rasa pandan, atau 25 rasa blueberry. Nah, pada perusahaan besar akan kesulitan karena dia kapasitasnya sekali membuat dia dalam kapasitas jumlah besar. Jadi kalau pesan 100, tapi hanya dalam satu rasa saja. Tapi pada perusahaan kecil sebaliknya, karena dia membuatnya dalam kapasitas yang lebih dalam jumlah yang lebih sedikit, sehingga ketika ada konsumen yang pesan dalam sekali pesan itu menghendaki beberapa rasa, itu pada perusahaan kecil justru bisa memenuhinya. Yang ketiga adalah kekuatan pemasaran atau marketing strength. Kekuatan pemasaran yang dimiliki oleh suatu perusahaan diantaranya adalah merek, hak paten, hubungan yang baik dengan distributor atau pengecer, tenaga penjual, dan ahli internet. Pemahaman yang baik terkait dengan pasar sasaran akan memberikan keunggulan bagi perusahaan yang bersangkutan. Ada beberapa faktor produksi dalam ilmu ekonomi. Nah, secara totalnya ada 5 hal yang dianggap sebagai faktor produksi. Yang pertama adalah tenaga kerja atau labor. Yang kedua adalah modal atau capital. Yang ketiga adalah sumber daya fisik atau physical resources. Untuk physical resources atau sumber daya fisik adalah semua kekayaan yang terdapat di alam semesta dan barang mentah lainnya yang dapat digunakan dalam proses produksi. Contohnya di sini adalah tanah, air, dan bahan mentah atau raw material.
Yang keempat adalah kewirausahaan atau entrepreneurship. Faktor kewirausahaan adalah keahlian atau keterampilan yang digunakan seseorang dalam mengoordinasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Sebanyak dan sebagus apapun faktor produksi alam, tenaga manusia, serta modal yang digunakan dalam proses produksi, jika tidak dikelola dengan baik, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Maka perlu dibutuhkan entrepreneurship atau kewirausahaan. Yang di sini adalah tadi ya sudah dijelaskan bahwa sini kewirausahaan itu adalah keahlian atau keterampilan yang digunakan seseorang dalam mengelola faktor-faktor produksi yang lainnya. Berikutnya adalah sumber daya informasi atau information resources. Sumber daya informasi adalah seluruh data yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Data ini bisa berupa ramalan kondisi pasar, pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan, dan data-data ekonomi lainnya. Baiklah, kita akan bahas tentang faktor produksi yang berkaitan dengan tenaga kerja atau labor. Tenaga kerja yaitu faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Tenaga kerja sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu berdasarkan kualitas dan berdasarkan sifat kerjanya. Tenaga kerja berdasarkan kualitasnya meliputi tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya, misalnya dokter, insinyur, akuntan, dan ahli hukum. Yang kedua adalah tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang memerlukan kursus atau latihan bidang-bidang keterampilan tertentu sehingga terampil di bidangnya, misalnya tukang listrik, montir, tukang las, dan sopir. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak membutuhkan pendidikan dan latihan dalam menjalankan pekerjaannya. Saya di sini adalah tukang sapu. Seorang tukang sapu itu tidak perlu punya pendidikan yang tinggi, dan dia juga tidak perlu kursus untuk tukang sapu. Pemulung juga sama, dia tidak perlu pendidikan yang tinggi dan bahkan tidak perlu kursus juga untuk bisa menjadi seorang pemulung. Berikutnya adalah tenaga kerja berdasarkan sifat kerjanya. Di sini meliputi tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang menggunakan pikiran, rasa, dan karsa, misalnya seorang guru, editor, konsultan, dan pengacara. Bisa kalian perhatikan, guru itu dia bekerjanya tidak perlu menggunakan tenaga yang sangat besar. Kenapa? Seorang guru itu dalam mengajar dia menggunakan pikirannya, menggunakan perasaannya, menggunakan istilahnya karsa, keahlian yang tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, itu adalah tenaga kerja rohani. Berikutnya adalah tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang menggunakan kekuatan fisik dalam kegiatan produksi. Contohnya adalah tukang las. Untuk mengelas itu kan pasti membutuhkan tenaga fisik yang luar biasa. Kemudian pengayuh beca, jelas ya butuhkan tenaga fisik. Berikutnya kita akan bahas tentang modal. Jadi faktor produksi yang berkaitan dengan modal. Yang dimaksud dengan modal itu adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk
menjalankan proses produksi. Modal sendiri dapat digolongkan menjadi 4, yaitu berdasarkan sumbernya, bentuknya, berdasarkan pemilikan, serta berdasarkan pada sifatnya. Modal berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 2, yaitu modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri yaitu modal yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, misalnya setoran dari pemilik perusahaan. Sedangkan modal asing adalah modal yang bersumber dari luar perusahaan, misalnya modal pinjaman dari bank. Berdasarkan bentuknya, modal dibagi menjadi 2, yaitu modal konkret dan modal asing. Modal konkret yaitu modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi, misalnya mesin, gedung, mobil, dan peralatan. Modal abstrak adalah modal yang tidak memiliki bentuk nyata, tetapi mempunyai nilai bagi perusahaan, misalnya hak paten, nama baik, dan hak merek. Berdasarkan kepemilikannya, modal dibagi menjadi 2, yaitu modal individu dan modal masyarakat. Modal individu adalah modal yang sumbernya dari perorangan dan hasilnya menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. Contohnya adalah rumah pribadi yang disewakan atau punya tabungan di bank. Modal masyarakat yaitu modal yang dimiliki oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum dalam proses produksi. Contohnya adalah rumah sakit umum milik pemerintah, jalan, jembatan, atau pelabuhan. Berdasarkan sifatnya, modal dibagi menjadi modal tetap, yaitu jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang, misalnya mesin-mesin, bangunan pabrik, mobil, peralatan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah modal lancar, yaitu modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi. Misalnya bahan-bahan baku, bahan-bahan pembantu, dan lain sebagainya. Untuk dapat mencapai tujuan perusahaan, maka diperlukan adanya pengelolaan yang baik dalam perencanaan proses produksi. Sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dikategorikan dalam 6 tipe sumber daya, atau biasa disebut dengan 6M. Tipe yang pertama adalah man atau manusia. Dalam pendekatan ekonomi, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi di samping tanah, modal, dan keterampilan. Pandangan yang menganggap manusia sama dengan faktor-faktor produksi lainnya itu kurang tepat, baik dilihat dari segi konsepsi, filsafat, maupun moral. Manusia adalah unsur manajemen yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan, karena manusialah yang mengelola sumber atau faktor-faktor produksi yang lainnya, sehingga perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi itu bisa efektif dan efisien. Yang kedua adalah money atau uang. Money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang diartikan sebagai alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan bisa diukur dari segi jumlah uang yang beredar di suatu perusahaan atau industri. Berkaitan dengan hal itu,
Uang merupakan unsur yang penting dalam mencapai tujuan karena segala sesuatu mesti diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, untuk membeli alat-alat yang dibutuhkan, dan berapa hasil atau keuntungan yang akan dicapai suatu perusahaan. Yang ketiga adalah material atau fisik. Pada umumnya, perusahaan tidak membuat sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, melainkan membeli dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu, manajer perusahaan berusaha agar dapat memperoleh bahan mentah dengan harga yang termurah, dengan menggunakan pengangkutan yang murah dan aman. Di samping itu, bahan mentah tersebut akan diproses sedemikian rupa sehingga dapat mencapai hasil yang efisien. Yang keempat adalah mesin atau teknologi. Dalam proses produksi, mesin mempunyai peranan penting. Hal ini dibuktikan setelah terjadinya revolusi industri dengan ditemukannya mesin uap, sehingga banyak pekerjaan manusia yang dapat digantikan ataupun dibantu oleh mesin. Perkembangan teknologi yang begitu pesat juga menyebabkan penggunaan mesin makin menonjol. Jadi mesin ini sangat penting karena apa? Bisa membantu pekerjaan manusia dan membuat pekerjaan manusia itu lebih ringan dan manusia bisa bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Karena kalau menggunakan tenaga mesin bisa jadi hasil produksinya jauh lebih banyak dan jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan kalau kita hanya menggunakan tenaga manusia. Berikutnya adalah metode atau metode. Agar mekanisme kerja dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka metode kerja atau cara kerja sangat dibutuhkan. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik yang menyangkut proses produksi ataupun administrasi, itu tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi di sini artinya perusahaan harus menemukan metode atau cara yang bisa kita gunakan agar kegiatan produksi bisa berjalan efektif dan efisien. Yang terakhir adalah market atau pasar. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemasaran produk memiliki peranan yang sangat penting. Karena apabila barang yang diproduksi tidak laku di pasaran, maka proses produksi barang juga akan berhenti. Artinya, proses kerja pun tidak akan berlangsung. Sehingga agar proses produksi bisa berjalan lancar, kita memerlukan market atau pasar atau konsumen yang akan membeli produk-produk yang kita hasilkan. Karena kalau produknya tidak laku, tentu saja barang itu tidak akan dibuat lagi atau tidak akan diproduksi lagi. Demikian materi untuk hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.